Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 Komunikasi Kelompok ingin menampilkan hasil diskusi kami mengenai grouping. Berikut nama anggota kelompok kami, ada Nisharul Natasha, Pandaya Lintang, Orija Sativa, Alia Jahra, Amanda Teresia, dan Ria Nurmalita. Definisi grouping menurut Janice Irving tahun 1982 ialah sebuah proses di mana keputusan yang buruk tercapai karena kurangnya pemikiran kritis dalam grup. Contoh kasus yang kelompok kami ambil ialah mengenai kasus dari kelompok grup NASA, yaitu mengenai pesawat ruang angkasa Challenger tanggal 28 Januari 1986. Dalam kasus tersebut, salah satu mekanik pesawat ruang angkasa Challenger sebenarnya sudah mengetahui bahwa adanya kesalahan dari pesawat ruang angkasa tersebut sebelum pesawat ruang angkasa tersebut diluncurkan. Namun ia hanya bungkam dan tidak memberitahu kepada anggota lainnya mengenai kasus tersebut karena kepala mekanik sudah mengatakan bahwa pesawat ruang angkasa Challenger dalam kondisi yang siap luncur dan para anggota lainnya harus menjalankan tugas yang sesuai dengan perintah atasannya. Pada akhirnya, pesawat ruang angkasa tersebut meledak di ruang angkasa dan menewaskan seluruh awak pesawat. Namun dari kejadian tersebut, para mekanik tetap saja membela anggota kelompoknya dan beralaskan bahwa kecelakaan itu wajar saja. Terjadi dari kasus tersebut, tidak ada pihak yang disalahkan. Dan tentunya pengakuan yang telah mereka paparkan tersebut diterima oleh masyarakat luas karena para media massa memberitakan hal tersebut sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh seluruh anggota mekanik pesawat ruang angkasa. Lanjutan analisis kasus. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, fenomena terkait bisa dikatakan sebagai groupthink. Sebelumnya bisa disimpulkan demikian karena ada dua syarat utama yang dipenuhi oleh grup NASA tersebut sehingga terciptalah groupthink, yaitu satu, adanya kohesivitas dalam kelompok. Kelompok NASA memiliki goals jelas yang sangat penting bagi nama kelompok mereka. Peluncuran pesawat Challenger tentu telah menjadi proyek besar yang sangat dipersiapkan oleh NASA. Oleh sebab adanya kesamaan dalam niat tujuan kelompok dan dominasi dari kelompok lain, yaitu atasan para mekanik pesawat yang memegang tempat dan pangkat yang lebih tinggi, serta dipercaya oleh para anggota, maka terbentuklah kohesivitas di dalam kelompok tersebut. Yang kedua ialah terdapat unanimity. Oleh sebab tujuan yang jelas tadi, maka keputusan yang diambil oleh kelompok cenderung langsung disetujui oleh mayoritas anggota tanpa mempertimbangkan kembali kemungkinan-kemungkinan yang bisa menggagalkan tujuan. Terbukti dari bagaimana pesawat Challenger tetap diberangkatkan dan ketika tragedi terjadi, anggota kelompok juga menyetujui bahwa hal tersebut merupakan sebuah kewajaran. Karena dua hal tersebut, ada tekanan yang didapat oleh sekelompok individu yang sebetulnya berpikir skeptis mengenai adanya ketidaktepatan akan tujuan dari kelompok NASA itu, dan bagaimana kebenarannya di lapangan. Tokoh tersebut ialah salah satu ahli mekanik pesawat yang ikut bergabung dalam proyek tersebut. Hanya saja tekanan yang didapat dari fenomena groupthink membuat keinginannya untuk menyampaikan gagasan dan pada akhirnya ikut serta ke dalam keputusan kelompok menuruti sekelompok orang yang memegang kendali secara aktif tadi. Adapun simptom yang bisa diberikan dari kohesivitas tadi sehingga menimbulkan fenomena groupthink ialah yang pertama, illusion of invulnerability. NASA tidak mempertanyakan perihal kemungkinan yang bisa menggagalkan pencapaian tujuan. Kepala mekanik merasa apa yang sudah dirancang oleh NASA pasti sudah sesuai dengan standarisasi yang ada. Padahal itu sejatinya adalah sebuah ilusi belaka. Ada beberapa hal yang sebetulnya perlu dilihat melalui cara pikir kritis dan mempertanyakan beberapa hal yang telah terlihat sesuai namun tidak benar begitu adanya. Cara pandang berilusi yang seperti itu mampu menggeser mereka yang berpikir skeptis akan kebenaran di lapangan. Yang kedua ialah collective efforts to rationalize the course of action decided on. Karena adanya kesamaan pandangan akan tujuan tadi, mayoritas kelompok yang ada di NASA merasionalisasikan keputusan apapun yang dibuat oleh kelompok NASA. Apakah itu benar-benar keputusan tepat atau tidak, sudah tidak dipermasalahkan lagi. Dan yang terakhir adalah the self-censorship of disagreement. Oleh karena itu, ada sensor otomatis yang timbul dalam diri para individu yang berpikir skeptis seperti salah satu ahli mekanik tadi. Oleh karena tekanan keputusan yang sudah sangat bulat ditetapkan oleh kelompok, individu tersebut memilih diam dan mengikuti kemauan kelompok. Ini juga terjadi agar ia merasa tidak terasingkan dan tetap menjadi bagian dari kelompok. Sekian presentasi yang bisa kami berikan, berikut referensi yang kami gunakan. Terima kasih.